Oke, halo semuanya, selamat malam. Ketemu lagi di Live Trading Malam Sekolah Trading Rizky. Halo, selamat Oke, malam. udah ada yang nelpon ya Mas ya. Kita ke sesi Trader Talk teman-teman. Malam, Pak. Santai. Halo Pak. Apa kabar? Dengan siapa? Di mana? Baik. Nama Afril Dika, asal Lumajang, cuma sekarang di Kalimantan. Jauh. Oke, Pak, siapa? Sorry tadi. Afril Dika. April ya. April Dika, Pak April. Dika gitu ya. Dika ya Pak, Dika ya. Siap. Profesi? Mekanik. Wih. Anjay. Mekanik di mana nih? Aduh. Tambang. Iya Pak. Wih, ngeri. Loh, kalau mekanik kayak gitu tradingnya pagi, siang, malam? Nah ini makanya kan shift-shiftan ya Pak. Jadi kadang kalau pas lagi masuk malam gitu pulang pagi, kalau sempet ya trading. Oke. Kalau pas malam gini gak ada job, ini kebetulan kan masuk malam ada job. Coba nanti saya matiin berarti saya ngejob ya Pak. Tiba-tiba kerja. Siap. Terus? Kalau nggak ada breakdownan berarti kan aman ini. Nah ini saya pengen tanya tadi kan, pengen dijelasin, ada yang komen pengen dijelasin masalah akun tanaman, cuma telepon aja katanya Mas Devi. Boleh. Gimana? Itu kan kebetulan habis MC sih ini Mas. Waduh. Ya itu seperti yang sama jelasin di YouTube, saya tonton semua itu. Terus kayak saya catetin sih Mas, kayak kalau pakai lot besar kayak apa rasanya, namanya orang penasaran ya. Makin enggak sih Mas. Ya, kemarin itu masih aman-aman selama 1 bulan itu masih aman aja Mas. Nggak tahu terus tiba-tiba kayak kemarin tuh Kayak kerasukan gitu ya. prediksi salah, saya layer Mas. Prediksi saya layer terus balik. Kan habis minus floating itu Mas, terus saya layer balik awal, balik malah plus. Besoknya gitu saya coba, saya layer lagi, plus lagi lah, besoknya lagi hapus. Oke. Habis ngelihat apa biasanya kayak gitu ada triggernya, Pak? Iya Mas, ya rata-rata habis lihat TikTok ya. Iya, biasanya ada triggernya. Biasanya orang konsisten tiba-tiba nggak konsisten, itu ada ke trigger biasanya. Kenapa? Ngelihat apa gitu. Terus Pak? Nah, untungnya uang dingin sih, jadi ya nggak terlalu mumet juga ya, masih makan, masih kenyang. Harus kalau itu. Mantap. Ini pengen di akun tanaman ya Mas, pengen konsultasi kan. Menurut saya untuk pemula seperti saya kan katanya suruh banyak entry untuk menambah jam terbang lah. Ini menurut saya di akun tanaman ini kan perlu banyak sekali entry kan. Nah itu kan menurut saya sangat cocok. Jadi saya pengen tanya itu pertama di pair apa Mas, terus yang kedua broker, terus masalah lot kan saya udah lihat di YouTube sih Mas ya. Paling aman kan 0,01 ya di pasti, akun TED. Nah itu saya penasarannya di brokernya dulu sih Mas, supaya aman. Oke, brokernya cari yang bisa akun send, Pak. Ada banyak, ada apa? Agnes, terus apa ya? FBS nggak ada di sana. Udah nggak ada. FBS yang Nggak ada. HFM, itu HFM, ada. ya. Di Indonesia sayangnya masih belum ada akun send. Sayang banget itu. Padahal harusnya itu bagus buat market Indonesia itu. Jadi itu untuk brokernya, Pak. Cari akun send banyak. Kemudian Untuk pairnya Pak, kalau pairnya ini sebenarnya kalau saya itu 10 pair biasanya saya. Major pair ditambah minor pair. Kenapa kok saya bilang 10 pair? Soalnya akun tanaman di sini kita itu diversifikasi pairnya. Jadi ada satu pair yang untung banyak, ada satu pair yang yang rugi. Jadi ketika kita ngambil keuntungan yang untung tadi, yang rugi ini nanti ke cover minusnya. Dari jangka waktu lama itu kelihatan bagus. Gimana? Jadi setiap entry itu nggak fokus satu pair aja Pak ya? Enggak Pak, kalau akun tanaman itu enggak, karena diversifikasi. Jadi balance pair. Jadi kalau ada yang naik, yang sini ada yang turun, tapi nanti ke cover jadinya.
untungnya yang kita ambil itu jauh lebih besar daripada floating minusnya. Itu biasanya di situ. Nah, untuk seumpama kalau kayak saya kan kerja di tambang nih, kayak jamnya kan 12 jam kerja, kayak seumpama lagi habis entry nih Mas. Terus nggak sempet nge-closing, tiba-tiba floating ya, apa dikasih TP atau gimana Mas? Boleh dikasih TP boleh, atau Bapak bikin robot aja di ChatGPT. Contoh kalau saya untung $100 atau ketika saya untung di contoh $50, close semua posisi, itu juga bisa Pak. Jadi tolong buatkan saya robot ketika saya untung di pair ini $50, nanti nge-close otomatis. Itu bisa kok, serius. Nah, jadi nanti codingan dari ChatGPT itu dimasukin ke MetaTrader. Iya Pak, nah, itu langsung jadi Pak biasanya. Bukan codingan lagi, udah jadi robot. Tinggal dimasukin ke MetaTrader, di-compile, udah jadi, tinggal dipakai. Gampang banget, sumpah Bang, gampang banget. Kita ada nggak caranya? Nggak ada ya? Belum ada ya? Belum. Nanti tak bikinin wes. Ada nggak? Di channel YouTube sama Mata kan bisa diulang-ulang. Iya, boleh. Nanti tak bikinin. Sampai kayak gitu loh. Bayang no. Ya, siap. Nanti tak bikinin videonya biar teman-teman itu bisa gampang nanti. Oke? Aman, Pak? Oke, terima kasih. Mantap. Semangat terus Pak di tambang. Ya. Selamat malam. Selamat malam Mas Tama, Mas Daniel, Mas Jeffy, Mbak Agnes dan Cak semuanya. Gak disopo loh Cak. Ya mau Cak. Dengan siapa di mana Pak? Saya Aan di Jakarta. Jakarta. Profesi? Gimana Mas Tama? Boleh diulang? Profesinya apa Pak? Profesinya saya sekarang data engineer di perusahaan IT. Wah, ngeri. Oke, data engineer. Oke. Kalau boleh tahu ini biasa trading forex, emas atau kripto atau saham, Pak? Pak Aan. Nah, jadi sebenarnya saya yang barusan nanya di Discord yang atas nama Soar itu Mas Tama. Itu sebenarnya itu saya yang nanya tadi yang baru mau mulai trading. Jadi dulu waktu masa COVID sebenarnya saya sempat nyoba binary option, tapi saya loss sekitar 1 jutaan gitu, terus saya berhenti. Habis gitu sekitar setahun atau 2 tahun selanjutnya nyoba kripto, tapi itu juga kayak berlangganan signal gitu sih di Telegram. Terus nggak profit juga karena nggak ngandelin skill sendiri ya. Terus vakum dulu. Nah sekarang ini mulai terbuka lagi wawasan, terus kayak pengen nyoba lagi gitu. Tapi kan dapat exposure dari YouTube channelnya Mas Tama, terus nah makanya nih saya coba belajar. Saya udah namatin bukunya Mas Tama juga sih. Tapi sekarang lagi nyoba-nyoba di akun demo. Nah, tapi pertanyaan saya balik lagi ke yang tadi sempat saya jelasin di Discord sih. Jadi saya kan sekarang udah ada penghasilan tetap sekitar 7 tahun sampai 8 tahun lah saya kerja ya. Dan posisi sekarang udah nyaman sih dan jadi tim leader juga gitu. Di kantor saya. Tapi saya mikir kalau misalkan jadi karyawan terus mungkin nggak bakal bisa financial freedom gitu. Nah, saya mau tahu sih di trading ini terutama forex ya, yang expertise-nya Mas Tama itu bisa nggak sih jadi kendaraan saya menuju financial freedom gitu? Terima kasih Pak. Kita bahas pertama dulu. Untuk orang yang masih baru seperti Pak Aan ini, kita saranin tetap belajar dulu. Jangan beli-beli sinyal dan lain-lain. Itu malah kayak beli robot itu ke skip nanti. Jadi tahapnya itu belajar dulu. Tahu mekanisme trading, tahu apa itu forex, technical analysis, fundamental,
dan lain-lain itu udah dipelajari terus-menerus. Sudah. Setelah itu coba demo akun. Demo akun di sini itu sebenarnya untuk ini loh, biar familiar dengan biar familiar dengan meta 5, meta 4 itu biar familiar aja. Oh, buy kayak gini ya, oh sell kayak gini ya. Kemudian selanjutnya kalau bisa taruh aja modal kecil aja, 100.000 lah, berapa lah. Taruh pakai akun Sen, nyoba di situ. Karena emosi nanti masuk ke sana. Nah, setelah nyoba, katakanlah 6 bulan udah bagus, baru tuh modal yang bagus. Loh, lama Pak kayak gitu Pak, nggak kaya-kaya. Yuk, bukan masalah kaya atau enggaknya. Ini step by stepnya. Teman-teman kuliah 3 tahun. Betul. Setelah itu 4 tahun lah, 5 tahun lah. Yoga 7 tahun lah. Nah, itu habis itu dapat kerja. Ini mau namanya financial freedom katanya. Mau mendapatkan uang dari trading, tapi untuk belajar kayak gini aja nggak mau gitu loh. Nggak masuk akal. Jadi harus kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian Pak Aan tadi data engineer udah 7-8 tahun. Mantap Pak kerjanya. Itu loyalitasnya bagus banget. Kemudian apakah bisa jadi ini? Apakah bisa jadi batu loncatan untuk financial freedom? Tergantung orangnya Pak. Saya bakalan bilang tetap tergantung ke orangnya. Kalau saya dulu, saya punya penghasilan tetap kayak Bapak. Saya kerja 7 tahunan di sebuah perusahaan, sama saya trading udah besar, saya bikin sebuah bisnisnya jalan, saya keluar dari ini. Jadi tetap harus ada 2 kalau saya, karena sekarang udah punya anak, punya istri, jadi kita harus tetap ini ada satu yang setidaknya mendekati kepastian. Jadi contoh kita kerja sama orang itu kan agak lumayan pasti itu tiap bulan. Nah kemudian ada ketika saya dapat untung banyak dari trading, saya bikinin sebuah bisnis, entah itu kos-kosan, entah itu bisnis yang production media, entah itu apa. Itu alhasil lumayan buat saya hidup sehari-hari di Indonesia, makanya saya bisa keluar. Nah kalau Bapak pengen namanya financial freedom, itu tetap harus keluar. Tapi caranya tadi Pak, caranya tadi harus punya bisnis sendiri. Karena kalau menurut saya punya bisnis di sini nggak kayak kerja, karena saya seneng banget di situ. Apalagi di sini gaya hidupnya Mas. Nah, slow living di sini. Jadi kalau dibilang bisa, jadi tergantung bapaknya. Tapi harus punya cadangan yang sebelah kiri tadi. Entah itu bisnis yang jalan, entah itu pekerjaan tetap, entah itu kalau dibilang ya kontrak, bisa juga royalti, bisa juga pokoknya pendapatan yang hampir setiap hari kita dapat. Atau mungkin tabungan selama seumur hidup, bisa juga loh ya. Kayak dia punya berapa miliar ditaruh, tiap bulan dia dapat berapa, itu kan juga pendapatan lumayan tetap itu sepaan kalau dari saya, karena saya kayaknya dari sana, saya ceritanya dari situ. Nah gitu Pak. Oke, Mas Tama, berarti untuk trading ini bukan jadi main source of income-nya Mas Tama ya, bukan jadi penghasilan utama gitu ya? Benar, itu benar sekali, karena trading di sini menarik buat saya dapat income nggak kecil dari trading, yes. Tapi bisnis, kalau kita taruh di bisnis di sini bisa kita legasikan. Saya nyarinya legasi sekarang. Jadi bisnis ini saya bisa turunkan ke anak-anak saya. Nah, itu yang beda. Dan saya juga bisa bantu teman-teman daerah sini. Kita udah punya 35 karyawan lebih. Kita juga tiap bulan banyak banget program yang kita salurkan di Indonesia, apalagi itu kita gede banget. Nah di situ Pak, legacy itu yang saya ambil. Kalau masalah uang doang, trading aja bisa itu. Iya, soalnya ini Mas Tama, jadi ekspektasi saya tuh ketika kita sudah belajar trading jadi full time trader gitu. Soalnya saya beberapa kali ke expose sama video-video konten kreator ya, jadi full time kayak professional trader gitu. Nggak tahu sih itu sebenarnya too good to be true nggak sih kalau full time trader itu? Bisa Pak, tapi bukan untuk semua orang. Bisa Pak, kalau emang Bapak fokus apapun bisnisnya, kalau fokus itu sebenarnya bisa. Kalau mau nyoba, mau enggak dicoba, tapi tetap pas nyobanya harus punya tadi income yang pasti dulu. Kalau saya soalnya orangnya agak lumayan konservatif soalnya.
saya nggak mau kayak dulu lagi, susah saya. Saya nggak mau kayak gitu lagi. Jadi makanya kayak agak seperti itu. Jadi kalau ada yang mau trading for living atau apa, ya mungkin works for them, tapi nggak tahu di saya mau coba dulu. Nah gitu aja Pak. Oke. Terima kasih banyak infonya Mas Tama, cukup Siap. meyakinkan saya. Siap Pak An. Makasih. Ya. Enjoy your Siap. profit. Jangan lupa kasih Thank kita you semuanya. testimoni ya Pak. See you.